Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 ingin mempresentasikan hasil kerja kelompok kami tentang menelusuri dan mengelola referensi kredibel dengan tepat menggunakan aplikasi Mendeley. Sebelumnya, izinkan kami memperkenalkan diri. Yang pertama, saya sendiri, Ulfatul Mahbubah dengan NRP 5028211012. Selanjutnya ada Ranisa dengan NRP 5028211090. Selanjutnya ada Izzuddin Ahmad Muzaki dengan NRP 5028211068. Dan yang terakhir ada Dava Alfiansyah dengan NRP 5028211093. Menulis ilmiah wajib diawali, disertai, dibarengi kegiatan membaca referensi yang kredibel. Mengapa bahwa dalam menuliskan artikel ilmiah harus disertai dengan kegiatan membaca yang referensi yang kredibel? Artikel ilmiah dapat disebut dengan suatu karya tulis lengkap sesuai dengan struktur yang memenuhi syarat ilmu pengetahuan dan dipublikasikan di dalam jurnal. Dalam pembuatannya, artikel ilmiah memuat dan mengkaji suatu masalah tertentu dengan menggunakan kaidah-kaidah keilmuan, dengan salah satu tujuan penulisannya ialah untuk digunakan sebagai acuan penelitian, melatih ilmuwan berpikir kritis, dan mengembangkan ilmu yang baru. Tak heran bahwa dalam artikel ilmiah mengharuskan penulisnya untuk mencantumkan fakta dan data secara faktual dan bukan data yang direkayasa. Dan data yang sifatnya faktual biasanya hanya tertera pada sumber-sumber yang kredibel dan dapat dicek kebenarannya. Dengan membaca sumber referensi yang kredibel akan membantu kita dalam menghasilkan artikel ilmiah, karena data-data yang menjadi referensi kita dalam menulis artikel ialah data yang kredibel dan dapat dipercaya. Oleh karena itu, dalam pembuatan artikel ilmiah, hendaknya kita sebelum menuliskannya harus membaca dan mengambil dari data-data yang memiliki referensi yang kredibel serta dapat dipercaya. Dengan begitu, artikel yang kita tuliskan akan memenuhi syarat utama artikel ilmiah, yakni bersifat faktual. Selanjutnya, kriteria referensi yang berkategori kredibel. Nah, terdapat 13 kriteria dalam menentukan referensi yang kredibel. Yang pertama, harus memenuhi kaidah keilmuan. Kedua, memiliki ISSN. Ketiga, ditujukan bagi masyarakat ilmiah. Keempat, diterbitkan oleh lembaga yang mumpuni. Kelima, memuat karya ilmiah yang berasal dari dua institusi yang berbeda. 6. Memiliki dewan direksi atau editor. Ketujuh, terindeks oleh Directory of Open Access Journal atau DOAJ. 8. Memiliki terbitan versi online. 9. Dikelola secara profesional. 10. Bertujuan menampung hasil penelitian dalam disiplin ilmu tertentu. Ke-11. Terindeks oleh database internasional. Ke-12. Menggunakan bahasa internasional. Dan yang terakhir, dewan redaksi minimal berasal dari 4 negara sesuai bidangnya. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Cara menelusuri referensi yang kredibel secara daring. Dalam membuat ataupun menulis sebuah jurnal, artikel ilmiah, karya ilmiah, maupun hal yang berkaitan dengan akademik, sangatlah diperlukan referensi yang kredibel dalam prosesnya. Maka dari itu, berikut ini langkah-langkah dalam mendapatkan referensi yang kredibel. Yang pertama, menentukan topik yang akan digunakan dalam menulis karya ilmiah atau semacamnya. Yang kedua, menggunakan website, misalnya Google Scholar. Setelah itu, tuliskan topik atau kata kunci yang akan digunakan dan berkaitan dengan karya ilmiah yang akan ditulis. Yang ketiga, menggunakan fitur filter, di mana kita bisa mengatur artikel maupun jurnal, terbitan tahun berapa yang akan kita gunakan. Yang terakhir, setelah halaman referensi yang ingin digunakan muncul, maka selanjutnya adalah mengunduh referensi tersebut. Maka referensi telah bisa digunakan. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya.
Selanjutnya, cara praktik mengelola menyimpan referensi dengan Mendeley. Jadi yang pertama, kalian buka terlebih dahulu aplikasi Mendeley-nya. Nah, tampilannya seperti ini. Sekedar informasi saja, untuk Mendeley yang versi lama, di atas fitur My Library itu ada fitur Literature Search. Nah, Literature Search itu berfungsi untuk mempermudah kita untuk mencari referensi jurnal, artikel, maupun buku. Hanya saja untuk versi terbaru, fitur tersebut dibuat terpisah dari aplikasi Mendeley-nya. Jadi terlebih dahulu kita membuka website mendeley.com. Nah, tampilannya seperti ini. Di sini sebagai contoh, saya memilih mencari referensi-referensi tentang COVID-19. Selanjutnya akan masuk tampilan seperti ini. Di sini bisa memilih tahun-tahun artikel dikeluarkan, juga bisa memilih tipe dokumen referensi yang ingin dicari. Jika kalian ingin menyimpan salah satu referensi ke Mendeley, bisa dengan mengklik Add to Library. Nah, jika sudah berubah menjadi View in Library, itu artinya referensi tersebut sudah tersimpan di Mendeley. Bisa kita cek dengan membuka kembali aplikasi Mendeley-nya di bagian All Document. Tampilannya akan seperti ini. Nah, selain itu, kita juga bisa menyimpan referensi secara manual, yaitu dengan Add Entry Manually. Namun cara ini ada syaratnya, yaitu kita harus mempunyai file dokumen referensinya. Nah, itu bisa diklik. Selanjutnya, tampilannya akan seperti ini, bisa dipilih tipe dokumen yang akan disimpan. Di sini saya memilih tipe artikel jurnal. Selanjutnya kita diminta untuk mengisi judul, autor, dan lain-lain. Perlu diketahui untuk penulisan autor tidak perlu dibalik, karena akan otomatis berubah sendiri. Seperti contoh, nama autor artikel saya yaitu Hidayat Fuadi. Setelah diinput, namanya akan otomatis berubah sendiri menjadi F. Hidayat. Setelah itu, kalian bisa tekan save. Nah, bisa dicek kembali di Mendeley di bagian All Document. Referensi yang sudah kita tambah manual tadi, apakah sudah tersimpan atau tidak. Jika sudah, tampilannya akan seperti ini. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Oke, selanjutnya praktik menggunakan Mendeley untuk menulis sumber kutipan dan daftar pustaka dalam Microsoft Word. Pertama-tama, hal yang terlebih dahulu kita siapkan adalah buka Microsoft Word. Lalu, di sini saya akan mengambil kutipan dari sebuah artikel, yaitu pandemi COVID-19 merupakan tantangan terbesar dalam dunia sistem pendidikan pada saat ini. Lalu, selanjutnya kita pilih menu, lalu referensi, lalu klik Insert Citation, dan pilih Go to Mendeley. Selanjutnya, kita pilih artikel yang kutipannya sudah diketik di Microsoft Word tadi, lalu klik Cite. Nah, jadi tampilannya akan bertambah seperti ini. Sumber kutipannya sudah muncul. Selanjutnya, kita coba lagi dengan kutipan yang berbeda, yaitu COVID-19 merupakan zoonosis potensial dengan tingkat kematian rendah hingga sedang, diperkirakan 2% hingga 5%. Lalu, sama dengan cara yang tadi, kita pilih Insert Citation di menu References, lalu klik Go to the Mendeley. Selanjutnya, kita pilih artikel yang kutipannya tadi diketik dan klik Cite. Nah, maka akan muncul sumber referensi dari kutipan tersebut. Selanjutnya, kita akan membuat daftar pustaka.
kita tambah halaman terlebih dahulu, lalu ketik daftar pusaka. Tetap di menu reference, lalu kita klik insert bibliografi, maka akan muncul otomatis seperti ini daftar pustaka dari artikel yang sudah dipilih tadi. Tinggal dirapikan saja untuk penempatannya. Oke. Sekian dari kelompok kami. Apabila ada salah kata, mohon maaf sebesar-besarnya. Terima kasih.